Nah, bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat banyak, jangan sedikit. Perlu kopi biar semangat? Bikin sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita agak sedikit berbeda. Kita akan mempelajari apa yang sudah Bapak pelajari beberapa minggu yang lalu tentang pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Sebelum kita mulai jauh, kira-kira ada yang tahu nggak kecerdasan artifisial itu apa? Apa kecerdasan artifisial? Oke, bahasa Inggrisnya apa kecerdasan artifisial? Apa? Kita baru English Club tadi. Untuk hari ini harusnya English Day. You have to speak in English. Oke. AI. Kecerdasan artifisial itu kalau di bahasa Inggris kan adalah artificial intelligence, atau yang sering atau populer di masyarakat atau di kita ini, bahasa kita, bahasa IT ini AI. AI, bukan AI. AI. Lupa, beda sama kita. Hari ini diingatkan untuk ngutip sampah harus bersih, besok begitu lagi. AI tidak. Dan AI ini merupakan kecerdasan buatan sebuah mesin yang sangat sopan. Sopan banget. Pernah kalian buka AI? Pernah? Coba kalian maki-maki di situ. Oh, kamu goblok. Apa jawabannya? Masih sempat dia ngomong mohon maaf. Mohon maaf, jawaban yang Anda cari tidak kami temukan atau sebagainya. Coba kalian dibilang kawannya, kamu goblok. Apa yang terjadi? Hilang sopannya. Si AI ini masih sopan, walaupun ilmunya di atas kita jauh. Karena apa? Dia mengumpulkan seluruh informasi kemudian diberikan kepada kita. Dia lebih cerdas, dia lebih pandai, dia lebih lah segalanya. Padahal dia buatan manusia. Keunggulannya itu sudah dia masuk. Sudah dia sopan, ilmunya banyak. Nah, itu merupakan salah satu budaya Indonesia, ilmu padi. Semakin tua semakin merunduk. Beda sama ilmunya para cowok ini, ilmu tebu. Makin tua makin manis. Ya enggak? Ya enggak? Enggak. Oke, jadi itu merupakan kepanjangan atau definisi dari AI. Kemudian menurut si Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa singkatannya Kamus Besar Bahasa Indonesia? KBBI. KBBI juga mengeluarkan apa yang dinamakan dengan AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan artifisial. Apa katanya? KA atau kecerdasan artifisial, program komputer yang meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran dan karakteristik manusia lainnya. Jadi sudah
Sudah jelas ya, sebuah program komputer yang meniru kecerdasan manusia. AI ini bisa berpikir. Bagaimana cara berpikirnya? Dia kumpulkan data dari pusat data seluruh dunia. Dia kumpulkan supaya apa yang kita tanyakan kepada dia, kepada AI ini bisa terjawab. Nah, ini salah satu kelebihan AI. Cuman sekali lagi Bapak tegaskan, yang namanya AI tugasnya membantu pekerjaan manusia, bukan menggantikan. Bukan menggantikan ya, tapi membantu. Pekerjaan yang lama, pekerjaan yang rumit bisa jadi lebih cepat. Nah, itu tugas dari AI, bukan menggantikan. Dan kita sebagai pengguna AI tidak boleh ketergantungan terhadap AI. Karena AI ini ditugaskan untuk membantu kita, bukan untuk menggantikan kita. Kira-kira mau dengan nama sistem pakar namanya, itu banyak digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa atau bidang-bidang kesehatan atau bidang elektro, namanya sistem pakar. Mungkin itulah cikal bakal dari AI. Apa itu sistem pakar? Sistem yang bisa mendeteksi apapun yang kita masukkan. Misalnya begini, komputer kalian ini rusak tidak tampil gambarnya di dalam monitornya. Nah, kalau sistem pakar itu kita tanya, apakah komputer Anda rusak? Kita jawab, iya. Monitornya tampil atau tidak? Tidak. Dia akan deskripsikan masalahnya itu pada ini dan segala macamnya. Solusinya apa? Dia munculkan nanti solusinya. Nah, itu adalah cikal bakal dari AI. Karena apa? Dari situ sudah mulai kecerdasan si komputer tadi sudah diprogram sedemikian rupa bisa menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Cuman skalanya masih terbatas. Beda dengan AI yang cakupannya sangat luas. Apa yang kalian butuhkan? Data apa yang kalian butuhkan? Selama data itu terhubung di dunia maya atau di internet, terletak di bagian manapun, maka jawabannya pasti ada. Kalian tanya di AI itu, siapa pemilik Microsoft, siapa orang terkaya di dunia, muncul. Tahun berapa komputer lahir, tahun berapa AI lahir. Cuman kalau ditanya tahun berapa si Bahrul lahir, dia nggak bisa jawab, karena data dia nggak ada di dunia maya. Datanya ada hanya di AK sama akte, nggak ada di dunia maya. Nah, kalau ditanya siapa penemu atau pemilik Microsoft, siapa pemilik Microsoft? Siapa? Coba tanya AI. Pemilik Microsoft siapa? Bill Gates. Kalian sudah pakai barangnya, bajakan lagi, nggak tahu juga siapa yang punya. Yang punya siapa tadi? Bill Gates. Siapa orang terkaya di dunia? Kalah sama AI kan? Siapa? Elon Musk. Kemudian ada Google Assistant. Ini yang bapak-bapak gimana? Ada asisten, ada AI asisten. Ada yang pernah belanja Shopee, toko online? Pernah kalian chat sama penjualnya? Pernah?
Enggak. Ada yang pernah? Pernah. Ketika penjualan nggak ada yang jawab nggak automatic reply-nya? Ada. Itu produk AI. Itu namanya AI asisten. Dia membantu pemilik toko untuk menjawab sebuah pertanyaan dari customer. Yang jawab siapa? AI. Bagaimana cara AI bisa jawab? Sudah di customisasi atau sudah disetting sedemikian rupa oleh pemilik akunnya, sehingga pertanyaan yang menuju ke dalam jualannya bisa diarahkan oleh AI. Tetapi ketika jawaban tersebut tidak ditemukan, dia langsung larikan ke penjual, hubungi penjual. Benar ya, seperti itu. Nah, itu salah satu produk AI yang namanya AI asisten atau bahasa kerennya chatbot. Pernah dengar chatbot? Di WA juga ada kan, automatic reply. Ada pernah pakai? Yang bisnis ya, automatic reply. Sama, itu produknya sih AI. Dia menggunakan teknologi AI asisten atau menggunakan chatbot. Yang kedua, produksi dan pengeditan video atau video, bahasa Inggrisnya video generation and editing. Pernah edit data pakai AI? Pernah? Pakai apa? Edit video, edit gambar pakai AI pernah? Ya. Enak nggak pakai AI? Terbantu kan? Coba bayangin, orang ngetik kemudian orang bersuara, kemudian kalian ngetik ngikutin suaranya. Berapa lama kalian kerjanya? Bikin subtitle nih. Orang ngomong pakai bahasa Inggris, kemudian kalian ketikkan bahasa Indonesianya. Berapa lama kalian bikin? Kalau satu film aja? Kalau nggak terlewat, kalau misalnya terlewat, bukan ulang, harus menyesuaikan lagi time-nya kan. Kapan dia ngomong, kemudian kapan harus dikeluarkan subtitlenya. Kalau di AI sudah membantu, bisa pakai AI ketika orang ngomong kemudian langsung diterjemahkan ke dalam bentuk teks. Nah, itu namanya video generation and editing. Kemudian ada yang namanya note taker and meeting assistant atau notulis dan asisten rapat. Jadi ketika orang rapat suaranya nanti direkam, kemudian secara otomatis data tersebut akan dirubah menjadi bentuk teks supaya rapatnya tadi bisa dideskripsikan apa yang dirapatkan tadi. Kemudian ada penelitian, ada penulisan, ada search engine. Search engine tahu? Search engine tahu? Enggak. Apa bahasa Indonesia search engine? Search apa bahasa Indonesianya? Mencari. Engine? Mesin. Mesin pencari. Apa salah satu contoh mesin pencari? Apa? Mbah Google. Apa? Habit? HP. Jadi salah satu contoh mesin pencari itu ada Simbah kita, Mbak Google. Mau tanya aja apa aja di situ ada. Entah benar entah salah yang dijawabnya, tapi ada. Tergantung kita pilih jawaban yang sesuai yang kita inginkan. Kemudian ada perbaikan tata bahasa dan penulisan, grammar and writing improvement. Pernah kalian pakai? Harusnya pernah. Ketika kalian ngetik di handphone kata-katanya salah, ada langsung otomatis diperbaiki? Ada. Itu yang namanya grammar and writing improvement. Ada kan di handphone? Kalau fiturnya kita hidupkan, apa yang kita mau kadang-kadang nggak sesuai. Kita maunya apa, dia munculnya apa.
Nah, itu salah satu contoh grammar and writing improvement. Kemudian ada manajemen media sosial atau sosial media manajemen. Nah, jelas tuh, kalian pengguna sosial media semua. Ada yang nggak punya sosmed? Enggak, punya semua. Oke, yang selanjutnya adalah desain grafis. Pernah buat desain grafis pakai AI? Pernah? Pakai apa? Pakai Canva. Pakai Gemini bisa juga. Pakai Canva. Cuman Gemini terbatas karena dia versi free. Kalau yang versi pro-nya itu fiturnya lebih banyak atau lebih lengkap. Kemudian pembuatan aplikasi program atau aplikasi builder and coding. Kalian ada belajar pemilihan web, mata pelajaran pilihan pemrograman web? Ada. Itu mudah kalau pakai AI. Ya kan? Mudah. Kalian suruh bikin apa? Bikin tabel di HTML misalnya. Ketika dia di situ, buatkan saya tabel HTML 5 kolom 3 baris. Skripnya muncul. Tinggal copy, paste, selesai. Mudah. Cuman tidak disalahgunakan. Ada tugas 5 lembar kok 5 menit selesai, rupanya AI yang kerja. Copy paste, copy paste, copy paste. Bikin makalah juga bisa. Nah, si AI ini bekerja. Kemudian mampu mengenali pola tersembunyi dan membuat keputusan secara otomatis. Sudah pasti. Contohnya Gemini yang kita tanya apapun dia akan jawab. Makanya dia memiliki pola. Seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, sangat sopan si AI ini. Kenapa? Karena polanya memang dibuat seperti itu. Oke, AI ini bisa dioperasikan atau diimplementasikan di beberapa bidang. Banyak sekali. Contohnya itu dalam ekonomi dan bisnis. Dalam ekonomi dan bisnis ini bisa dimanfaatkan AI. Dalam ekonomi, AI assistant tadi bisa kita pakai. Membantu nggak? Kita bisa nggak standby 24 jam di depan komputer untuk menjawab pertanyaan customer? Enggak kan? AI bisa nggak? Bisa, karena dia tidak tidur. Dia tidak tidur, tidak memiliki nyawa. Yang dia butuhkan hanya servernya hidup. Nyawa berarti punya ya, nyawanya ada di server. Nyawa server itu terletak di koneksi internet dan listrik. Kemudian di bidang pemerintahan, AI banyak nih digunakan di bidang pemerintahan. Contohnya GPS. Ketika ukur tanah, sekarang sudah harus pakai GPS. Kemudian memetakan tata kota, sudah pakai GPS. Kemudian kalian pernah pakai Google Map? Pernah? Terbantu nggak pakai Google Map? Sering nyasar. Berarti yang buat Google Map-nya kemarin waktu create rutenya dia nyasar juga. Google Map itu nggak serta-merta dia langsung muncul map-nya, tapi map-nya itu ada tim dari Google ini membuat rute atau membuat petanya. Selain dibantu oleh AI tadi, oleh GPS, oleh satelit tadi. Nah, kemudian di bidang pendidikan, AI di bidang pendidikan sudah jelas. Google mengeluarkan Gemini, kemudian ada Chat GPT. Bisa nggak dimanfaatkan di dunia pendidikan? Sangat bisa, dan sering kalian pakai kan? Sering. Buat tugas sering pakai itu? Hampir setiap tugas. Berapa persen?
Oh, 70%. 70. Yang coba berapa persen? Pakai AI setiap kali ada tugas. Berapa? 50%. Kamu 50, sebelahnya 50, kita satuin aja jadi 100% nanti pakai AI. Terus di bidang kebudayaan, ada yang tahu contohnya di bidang kebudayaan apa? Pakai AI. Kalian pernah lihat daerah terpencil yang tidak bisa dikunjungi oleh rute darat? Ada misal contohnya pulau yang tidak pernah dikunjungi oleh manusia karena memang rute ke sana itu tidak ada. AI bisa nggak dipakai? Bisa, pakai satelit tadi, pakai GPS tadi. Dia bisa di zoom. Bahkan kalian kalau sekarang buka Google Map, sekolah kalian atau rumah kalian itu ketika di zoom pakai Google Earth atau Google Earth namanya ya. Kalau Google Map untuk mapnya aja. Kalau pakai Google Earth itu pakai satelit langsung tembak ke seluruh bagian belahan bumi. Rumah kalian itu nampak kalau pakai Google Earth. Yang versi gratisnya bisa sekian kali zoom. Kalau yang versi pro-nya, kalian bisa zoom rumah kalian sampai atap rumah kalian itu nampak dari satelit. Bahkan dia sekian detik dia akan update data. Setelah sekian detik dia update data. Kalian bisa masuk ke apa? Nggak gampang sakit. Nah, orang itu katanya nggak gampang sakit. Apalagi? Salah satunya anti gores. Nggak percaya kan? Kalau orang hitam kena luka, kegores misalnya kan, 2 hari 3 hari hilang nggak nampak. Coba orang putih, kegores, bekasnya nampak sibuk, buka pakai lotion, kok nggak hilang-hilang ya bekas lukanya. Beda sama orang hitam. Nah itu salah satu kelebihan si hitam tadi. Oke, yang selanjutnya di bidang kesehatan. Tahu AI di bidang kesehatan seperti apa? Contohnya apa? Halo dok. Pakai C atau pakai G? C atau G? C. Bukan G. Sama halo dok juga. Apa contoh AI-nya di halo dok? Bisa konsultasi kesehatan secara gratis melalui AI. Nah, itu salah satu pemanfaatannya. Kemudian di bidang industri dan manufaktur, di bidang industri apa contohnya penggunaan AI? Tahu mie, Indomie contohnya untuk mengukur kualitas standar Indomie supaya bisa dipasarkan. Itu ada yang namanya uji kelayakan. Kalau kita manusia yang uji satu persatu sekali produksi berapa ribu mie itu, dia sudah menggunakan AI, gunakan mesin. Jadi dengan bobot sekian, kemudian dengan tingkat kebersihan ini segala macam, maka produk ini layak dijual. Itu di bidang industri. Oke, kemudian dalam bidang khusus ada di bidang teknologi dan rekayasa, sama sering kita pakai di bidang teknologi. AI ini di bidang teknologi sering nggak kita pakai? Sering. Kemudian di bidang TIC, Miss Land, daratan wanita ya Miss Land. Oke, kemudian di bidang agribisnis dan agroteknologi. Kalau kalian agribisnis apa? Di perikanan bisa, di pertanian bisa nggak dipakai AI? Bisa. Contoh, ketika kalian hitung benih ikan, kalau nggak pakai AI, kalian hitungnya gimana? Sebiji atau ditimbang.
Kalau pakai AI kita buat alat, masukkan aja si ikannya itu lewat ya, sensornya akan jalan, jumlahnya sekian ratus ribu. Nah itu sangat membantu. Oke, selanjutnya kolaborasi melalui perangkat kecerdasan artifisial. Tahu arti kolaborasi apa? Tuh, apa arti kolaborasi? Sinergi antara manusia dengan KA, di mana manusia memanfaatkan alat dan mesin dan sistem KA untuk mendukung berbagai proses kreatif, analisis, penulisan, pemrograman, dan lain-lainnya. Oke, sekarang coba duduk berkelompok, satu kelompok 5 aja, 5. Oke, kalau yang gini aja, 2 meja jadi 1, jadi 1 menghadap ke belakang, langsung aja, langsung hadap-hadapan aja. Nah, langsung kita contohkan nih bagaimana cara menggunakan AI. Langsung berhadapan aja, meja depan dan meja belakang. Oke, laptop sudah terkoneksi ke internet? Sudah? Tadi user dan passwordnya sudah Bapak kasih kan? Bisa masuk? Bisa masuk? 11 TKJ 1, angka 11-nya pakai Romawi tanpa spasi. 11 TKJ 1, passwordnya juga sama. Ya. Coba masuk dulu internetnya supaya bisa mencoba bagaimana AI bekerja. Oke, kita sepakati dulu yang mau kita contohkan di bidang bisnis dulu. Di bidang bisnis kita coba chatbot tadi ya. Kita buka chatbot, coba buka handphone atau komputernya. Ada akun Shopee-nya? Ada? Yang bapak-bapak ada Shopee-nya? Ada. Coba kalian praktekkan untuk chat penjual yang menggunakan AI. Kita lihat. Coba dicek. Pakai Gemini atau ChatGPT coba. Udah wajib semua? Udah. Coba pakai ChatGPT atau Gemini. Boleh salah satu. Jadi boleh pakai Oke, coba pakai ChatGPT atau Gemini. Sesuai dengan mapel kita ASJ, kita akan belajar yang namanya mikrotik. Coba kalian tanya ChatGPT itu bagaimana cara install mikrotik. Kita kemarin praktek ya, install mikrotik di mana kemarin? Di VirtualBox. Coba kalian tanya sama ChatGPT bagaimana cara install mikrotik di
virtual box? Coba. Apa? Enggak atau enggak kepikiran? Enggak kepikiran. Apanya? Waktunya cuma sedikit. Enggak kepikiran. Coba kalian buat rumus VLOOKUP, muncul dia nanti itu. Coba rumus VLOOKUP, muncul dia nanti itu. Muncul? Atau kalian ada tugas pemrograman web, kalian suruh bikin apa? Biodata diri. Coba Bapak ketikkan di sini. Muncul nggak? Coba. Bapak praktekkan tadi bikin biodata. Jadi kan? Cepet nggak? Tinggal rubah mana yang tempat tanggal lahir, alamat, email, codingannya sudah jadi. Mudah nggak? Membantu nggak? Tugas Bu Indra bisa selesai dalam 2 detik. Ada CSS-nya nggak? Ada di sini. Mana yang dikasih ChatGPT nih? Tuh, ini ada CSS-nya. Bodinya bagaimana, kemudian lebarnya berapa. Nah, tapi jangan disalahgunakan. Nanti Bapak ajarin ChatGPT, tugas web dari Bu Indah semua ChatGPT. Nggak ada bedanya kalau kalian bisa dasarnya. Disuruhnya apa? Buat eksternal CSS. Udah CSS-nya keluarkan, bikin folder, bikin nama filenya, selesai. Nah, jangan ditiru tapi ya. Ini Pak. Apa? Nah, keluar scriptnya kan? Keluar. Kalau promptnya kurang tepat, misalnya di sini kan kurang tepat promptnya, karena Bapak buat di sini untuk biodata diri aja kan. Nah, ini bisa kita buat di sini. Kita revisi. Wah, cara curang ini. Curang nggak? Oke, udah jadi. Bapak menyampaikan ini sesuai dengan materi Bapak. Jadi nanti kalian harus memilih. Ada menunya nggak? Ada, kan selesai kan? Nah, itu salah satu pemanfaatan AI. Tapi jangan disalahgunakan, jangan ditiru yang jeleknya. Bagus, cuman kalian nggak ketik nanti jadinya. Oke, jadi ini adalah salah satu pemanfaatan AI. Sekali lagi Bapak tekankan, AI itu bukan untuk menggantikan tugas kita sebagai manusia, karena AI nggak butuh makan, AI nggak butuh jalan-jalan, AI nggak butuh shopping. Nah, sementara kita harus cari duit untuk jalan-jalan, untuk
shopping, untuk makan, karena hidup hanya sekali dan sebentar. Sebentar. Nah, kalau bapak-bapak tadi bapak bilang ilmu tebu, semakin tua semakin manis. Tengok sebelah kanan kalian, ada bapak-bapak di sini. Coba bayangin muka mereka 10 tahun yang lalu. Hah? Jatah mati lampu ya? Oke, dipilah, harus dipilah dan dipilih. Oke, mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan untuk coding dan KA. Cukup, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.